Kisah Imam Syafi'i. Suatu hari Imam Syafi'i mengunjungi di kediaman Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah keduanya menyantap makan malam, Imam Syafi'i kemudian berbaring di kamar yang telah disediakan. Keesokan harinya putri Imam Ahmad bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah orang itu adalah Imam Syafi'i yang sering Anda ceritakan?" "Iya betul putriku." Kemudian putrinya bertanya, "Aku mengamati tamu ayah itu sejak tadi malam. Ada 3 hal yang aku perhatikan. Pertama, ketika kita menghidangkan makanan, dia makan banyak sekali. Kedua, saat masuk kamar tamu, dia hanya tidur, tidak melaksanakan sholat malam sama sekali. Dan yang ketiga, waktu sholat subuh dia sholat berjamaah bersama kita tanpa berwudu." Putri Imam Ahmad itu merasa heran dan ganjil. Ayahnya sering menceritakan kesolehan dan keagungan Imam Syafi'i. Namun setelah menyaksikan sendiri, dugaannya terhadap Imam Syafi'i berubah 180 derajat. Imam Ahmad hanya diam saja mendengarkan penuturan putrinya. Pada waktu berhadapan dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad menanyakan 3 hal yang disinggung putrinya tadi. Kemudian dengan tenang Imam Syafi'i menjawab, "Aku makan banyak sekali karena aku tahu betul makanan yang kalian hidangkan adalah makanan dari harta yang halal. Anda adalah orang yang dermawan. Hadis Nabi, ta'amul karimi dawaun, wa ta'amul bakhili daun. Makanan dari orang dermawan adalah obat, sedangkan makanan dari orang bakhil adalah penyakit. Aku makan banyak bukan untuk mencari kenyang, tapi karena ingin mengobati penyakitku dengan makanan dari Anda. Kedua, aku tidak sholat malam, karena saat aku merebahkan badanku untuk tidur, aku melihat seolah-olah di depanku terbuka lembaran Al-Quran dan hadis. Allah memberikan petunjuk kepadaku untuk menyelesaikan 72 masalah fikih yang aku harapkan bisa bermanfaat untuk umat Islam. Sehingga malam itu aku tidak punya kesempatan untuk sholat malam. Yang ketiga, aku sholat subuh bersama kalian tanpa berwudu, karena aku belum tidur. Sepanjang malam aku bergadang, sehingga aku sholat subuh bersama kalian dengan wudunya sholat isya." Mengetahui hal itu, putri Imam Ahmad hanya termenung menyadari kekhilafannya. Kesimpulannya, apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain itu tergantung kepada kejernihan pikiran kita. Oleh karena itu, mari tingkatkan husnudzon kita kepada orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.